mengenai narkoba dan juga narkolema yang akan disampaikan oleh Kak Ai Hidayatujannah. Betul ya, Kak, ya? Hidayatun Najah teh. Oh iya, ya ampun. Aku terpesona melihat pesona wajah Kakak jadi agak Masya salah ribet Allah. mulut aku ya, mohon maaf. Oke, Kak. Selamat pagi, Kak Ai. Pagi, Wih, pagi, pagi, semangat Kak sekali pada Dila. pagi hari ini. Mohon izin saya bacakan terlebih dahulu barangkali CV-nya. Telah hadir bersama kita Kak Ai, yang saat ini masih menjadi mahasiswa psikologi dan, untuk experience-nya sudah banyak sekali, begitupun dengan organisasinya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Ai untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Kak Dila. Sebelumnya, saya pengen berterima kasih dulu ya kepada Matahari Kecil yang telah mengajak kami, mahasiswa peduli Indonesia Anti Narkoba dan Narkolema, untuk ikut serta di acara Career Day hari ini. Baik, tadi sudah perkenalan juga, saya Anhida, dan saat ini saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus pengurus mahasiswa peduli Indonesia Anti Narkoba dan Narkolema. Oke teman-teman, tadi sudah banyak sekali ya pemaparan tentang profesi, tentang karir. Nah, karir itu bisa terhambat teman-teman jika terjadi penyalahgunaan narkoba dan narkolema gitu. Masa depan teman-teman, karir teman-teman itu bisa terhambat karena penyalahgunaan narkoba dan narkolema. Maka dari itu, mari kita perkenalan dengan narkoba dan narkolema serta bahaya-bahaya yang akan terjadi jika mengkonsumsi narkoba dan narkolema. Oke, boleh next. Oke, kita perkenalan dulu ya sama narkoba. Narkoba itu apa sih? Nah, narkoba itu adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi, teman-teman, ketika kita mengkonsumsi narkoba, itu akan mengubah pikiran kita, akan mengubah suasana hati kita, perasaan, dan perilaku. Seperti akan berhalusinasi, atau jadi lemas, jadi tidak semangat gitu. Dan banyak sekali yang akan terjadi jika kita mengkonsumsi narkoba. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini merupakan contoh narkoba ya teman-teman. Narkoba ini contohnya ada ganja. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya atau sering dengar ya apa itu ganja. Ada heroin, putau, ekstasi, sabu-sabu. Nah, ini banyak sekali jenisnya, ada yang jenis tablet atau serbuk gitu, dan banyak banyak lagi. Oke, selanjutnya ini ada contoh zat adiktif. Zat adiktif juga merupakan salah satu dari narkoba gitu, bagian dari narkoba gitu. Nah, zat adiktif itu contohnya ada rokok, alkohol, inhalansia, itu kayak lem atau thinner gitu teman-teman. Itu juga bisa mengakibatkan perubahan perasaan, perilaku, dan emosi kayak gitu teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, ini ada bahaya narkoba nih teman-teman. Ini bahaya narkoba terhadap pribadi ya, terhadap diri kita sendiri. Jika kita mengkonsumsi narkoba, akan terjadi hal-hal yang seperti ini nih. Banyak sekali nih, ada 6 di sini contohnya. Pemurung, mudah marah, dan bersikap melawan terhadap siapapun. Entah itu terhadap orang tua, guru, maupun
orang lain gitu, maupun masyarakat gitu. Terus ada bersikap masa bodoh juga. Jadi kayak apa ya, ya udah sih gimana aku, hidup-hidup aku, kayak gitu. Terus tidak memperhatikan pakaian, tidur di mana aja, jarang mandi dan sebagainya gitu. Nah, terus ada juga nih, tidak ragu untuk melakukan berhubungan seksual, seks bebas gitu. Itu sudah melanggar norma masyarakat, agama, adat, dan budaya. Nah, terus juga menjadi pemalas, pokoknya malas, jangankan untuk, sekolah, untuk apa ya, untuk jangankan untuk berkarir gitu, sekolah malas, apapun malas gitu. Karena udah apa ya, udah, eee, otaknya sudah apa ya, sudah berubah gitu, sudah apa ya, sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimiawinya gitu. Oke, lanjut, boleh lanjut. Nah, ini contoh dari, bahaya narkoba, contoh dari, orang-orang yang menggunakan narkoba. Maaf banget sebelumnya ini, fotonya emang sedikit mengganggu gitu ya. Oke, boleh di-next saja. Oke, ini juga masih dari akibat buruk terlalu banyak mengkonsumsi komiks. Kenapa sih komiks kan padahal obat ya gitu, obat obat batuk kayak gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan kita, terlalu banyak minum komiks gitu, komiks, terlalu banyak gitu. Jadi bukan 1 saset, 2 saset, tapi itu mah udah mabok gitu, mabok komiks gitu. Ini akan terjadi hal-hal seperti ini teman-teman. Pertama ada penyakit kulit yang seperti terbakar dan melepuh, terus ada gagal hati dan ginjal, pecahnya pembuluh darah, bahkan sampai kematian, kayak gitu. Nah, jadi dalam komiks itu terkandung zat kimiawi ya yang akan apa ya, yang akan, mmm, membuat kita berhalusinasi dan hal-hal lain yang apa ya, yang terjadi sama kayaknya mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis-jenis lainnya, kayak gitu. Ini kalau misalkan berlebihan ya meminum komiksnya. Oke, boleh di-next. Oke, ini juga merupakan akibat meminum minuman alkohol. Jadi teman-teman, alkohol juga termasuk, zat adiktif seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau misalkan kita keseringan minum alkohol atau ya udah kecanduan lah gitu sama alkohol, ini akan terjadi hal-hal seperti ini, kerusakan syaraf, gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, menurunkan kecerdasan, mengganggu fungsi hati, tekanan darah tinggi, dan menyebabkan ketidaknyamanan lah pada tubuh gitu. Ini contohnya seperti gambar ini, ya Allah, udah apa ya, tinggal rorongkong gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini, salah satu berbahaya juga gitu alkohol itu gitu. Jadi ya tolong hindari gitu, jangan minum alkohol gitu. Seperti kalau agama Islam ya, dalam agama Islam juga kan kita juga dilarang kayak gitu. Oke, boleh di-next. Oke, ini dampak negatif dextro. Dextro juga salah satu bagian dari, narkoba gitu kan. Nah, ada banyak dampak negatif nih, salah satunya ada memabukkan, terus merusak fisik dan psikis, halusinogen, disosiatif, sama diabetes. Ini mungkin bisa dilihat ya contoh-contohnya seperti gini, merusak fisik kayak gini, dan itu ya nggak mau lah gitu, siapa sih yang mau ya, seperti kayak gini gitu. Oke, boleh di-next. Nah, bagaimana sih keadaan otak dan hati pecandu narkoba? Ini ada di slide selanjutnya. Boleh di-next lagi, Kak. Nah, seperti ini teman-teman, otak yang sehat itu harusnya seperti, gambar di sebelah kiri, sedangkan otak dari pecandu narkoba itu ada di sebelah kanan. Seperti itu nih, cukup apa ya, cukup menyeramkan gitu ya. Ini juga hati atau liver, keadaan hati, ya hati, dari narkoba ini. Cukup menyeramkan juga gitu ya bagi kesehatan. Oke, boleh di-next, Kak. Nah, ini ada rantai pemakai narkoba. Oke,
Ini yang pertama ada kompromi ya teman-teman. Kompromi itu jadi, teman-teman mengajak ada teman gitu, ada seorang teman ngajak nih buat make gitu. "Nih, cobain ini geura," gitu kan, "cobain cobain deh enak," gitu kan, "moal kunaon dah," kayak gitu misalkan contohnya tuh, ada teman yang ngajak. Nah, di sana si anak itu pasti kompromi kan gitu, yang diajak itu pasti kompromi gitu, apakah dia mau nyoba atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan dia tergoda, itu masuk ke coba-coba, ini yang kedua, masuk ke coba-coba. Dari fase coba-coba dia berulang, itu akan jadi toleransi. Misal sehari biasanya, nyobain 2 tablet, besok-besok kan itu pasti naik terus. Jadi tubuh kita tuh kayak toleransi gitu terhadap zat yang eee, dikonsumsi tadi itu. Jadi 3 tablet, yang tadinya 2 tablet jadi 3 tablet, jadi 4 tablet, kayak gitu. Makanya muncullah kebiasaan dan penggunaan gitu, teman-teman. Nah, dari kebiasaan itu, timbul ketergantungan. Artinya apa? Kita udah susah nih buat lepas konsumsi tablet yang biasanya kita gunakan. Misalkan udah sehari 3 kali, nah itu akan ketergantungan gitu. Akan ya, besoknya juga harus 3 kali 3 tablet kayak gitu. 3 kali, harus 3 kali gitu mengonsumsi narkoba itu gitu. Nah, kalau sudah ketergantungan, pemakaian yang berlebihan, itu pemakaian yang sudah menahun, akan muncul intoksikasi, sorry, atau keracunan, dan itu akan berakhir kepada kematian, kayak gitu. Ini cukup seram ya teman-teman, dari akibat dari konsumsi, mmm, penyalahgunaan narkoba, itu akan berujung pada kematian gitu, yang lebih menyeramkannya. Jadi gitu teman-teman. Nah, gimana sih, kan itu kan teman gitu ya, ngajak ngajak kita buat coba-coba kayak gitu, buat coba-coba, narkoba kayak gitu. Aku kan nggak enak gitu. Teman-teman, eee, apa ya, kalau menurut aku, teman yang baik itu adalah teman yang menghormati keputusan temennya. So, kalau ada yang nawarin nih misal, teman-teman boleh banget buat nolak dengan baik-baik tapi ya, tanya dulu nih sama teman itu tuh obat apa gitu. Terus kalau kiranya udah aneh-aneh ya jawabannya, tolonglah di jangan apa ya, jangan diterima gitu, jangan dicoba kayak gitu. Oke, boleh next lagi, Kak. Nah, ini ada bahaya narkoba terhadap keluarga. Pokoknya ya, ini akan sangat merugikan ya bagi keluarga jika sudah mengkonsumsi narkoba, bahkan sampai kecanduan kayak gitu, teman-teman pecandu itu akan tidak segan lagi gitu buat menjual barang-barang yang ada di rumah gitu, ya untuk membeli narkoba itu gitu. Sehingga barang di rumah itu akan terjual habis gitu, kayak, perabot dapur mama gitu kan atau, apa ya, pot-pot bunga mama gitu dijualan gitu kan, atau nyuri emas, punya mama gitu kan, dijual kayak gitu. Itu akan sangat merugikan sekali kan bagi keluarga gitu. Terus tidak ada sopan santun terhadap orang tua itu, apa ya, maunya tuh melawan melawan gitu. Terus ya tentunya ya kalau misalkan apa ya, sudah sudah makai narkoba, sudah, kecanduan narkoba gitu. Tentunya keluarga juga akan terbawa-bawa gitu, apalagi kalau sudah ketahuan itu, ya otomatis keluarga juga akan tercemar gitu, sehingga tidak dihargai lagi oleh masyarakat, kayak gitu. Oke, boleh. Oke. Selanjutnya ada bahaya narkoba terhadap masyarakat. Nah, ini tuh, kalau di masyarakat ya tentunya ya siapa sih yang mau, kayak bertetanggalah dengan pecandu narkoba gitu. Itu pasti masyarakat itu pasti dibuat resah oleh pengguna narkotika, karena mereka itu akan selalu berbuat tidak senonoh, sorry, kayak melakukan hal-hal yang mesum gitu dengan orang lain gitu. Atau bahkan
kalau misalkan sudah mencuri nih di keluarga, bisa aja mencuri barang-barang milik orang lain kayak gitu. Sudah tidak akan memperhatikan ketertiban umum gitu. Seperti seperti yang saya tadi katakan, kumaha aku we, kumaha urang weh hidupnya teh. Jadi ya udah bakal dilanggar gitu, bodo amat gitu. Akan berbuat onar juga sehingga ya tentunya akan menimbulkan keresahan gitu, mengganggu ketentraman di masyarakat kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi sudah bahaya narkoba terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Ini yang terakhir ada bahaya narkoba terhadap bangsa dan negara. Nah, rusaknya generasi muda itu sebagai pewaris bangsa akan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Jadi kalau misalkan ya bayangin aja ya, udah apa ya, udah rusak gitu ya, entah itu fisik, entah itu psikis gitu. Ya tidak apa ya, tidak generasi muda itu ya tidak akan bagus gitu. Nggak akan ada lagi tuh generasi muda, generasi-generasi unggulan buat bangsa Indonesia, kayak gitu teman-teman. Oke, boleh di-next. Oke, ini ada efek samping narkoba. Yang pertama, ada kualitas hidup menurun, liver, paru-paru, AIDS, dan mati ini dalam fisik ya, dalam kesehatan gitu. Oke, boleh di-next lagi. Nah, kalau fisik itu ya badan jadi kurus gitu, terus ya banyak nih sebenarnya. Ya nafsu makan tidak ada, suhu badan tidak beraturan, kejang otot, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau terhadap perilaku, susah diajak bicara, terus kurang disiplin, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, perilakunya jadi ya seperti itu, jadi semena-mena gitu, bodo amat gitu. Oke, ada emosi juga. Emosi itu apa ya, mudah tersinggung, terus jika ditegur atau dimarahi malah membangkang, kayak tadi, kayak mudah melawan lah gitu, terhadap siapapun, entah orang tua, entah temannya gitu, atau masyarakat, kayak gitu. Oke. Nah, seperti dalam agama Islam ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 juga dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, memberi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Nah, kayak minum khamar itu memabukkan ya, sama juga kayak narkoba juga yang bisa buat orang tuh merugikan gitu. Itu nggak baik lah gitu dalam agama juga gitu. Oke. Ini sebenarnya video ya, tapi sepertinya tidak usah ya karena ini waktunya juga sudah ini. Ini video orang yang sudah kecanduan narkoba gitu, Kak. Oke. Selanjutnya nih, handphone. Tahu kan handphone yang kalian pegang ini, handphone. Oke, boleh di-next lagi, Kak. Nah, kalian pasti sering banget ya main HP sampai lupa waktu gitu. Sampai kita tuh main HP tadi tuh perasaan baru baru jam 6 deh kok udah jam 12 lagi, sering banget kayak gitu. Ngapain aja sih gitu sampai berlarut-larut, mainin HP gitu, ngoprek HP, ngapain aja kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, ini teman-teman ada bahaya menggunakan HP berlebihan. Jadi selanjutnya tuh ada, tadi kan, narkoba ya, sekarang narkoba lewat mata. Jadi teman-teman, narkoba juga bisa lewat mata gitu. Kenapa sih bisa lewat mata? Karena apa yang kita konsumsi oleh, mata akan diteruskan ke otak kan, dan itu juga akan membuat kerusakan jika kita terlalu berlebihan memakainya, seperti kita adiksi sama pornografi atau gaming gitu. Nah, ini salah satu bahaya menggunakan HP berlebihan, bukan salah satu, tapi beberapa gitu. Ada jempol menekuk, terus kesemutan, merusak penglihatan, kanker, gangguan pendengaran, bahkan merusak otak, kayak gitu teman-teman. Jadi sama bahayanya, menggunakan HP berlebihan itu sama berbahayanya kayak, mengkonsumsi narkoba gitu. Oke.
Nah, ini salah satu, orang yang sudah kecanduannya sama HP gitu, yang sudah menggunakan HP berlebihan gitu, mata jadi merah kayak gitu, dan mungkin ada yang lebih parah daripada ini gitu. Oke. Nah, sudah ternyata teman-teman, sudah selesai pembahasan tentang narkoba dan narkoba. Jadi seperti itu, teman-teman, narkoba itu tidak baik gitu, HP juga penggunaan HP berlebihan juga tidak baik gitu, untuk fisik dan psikis kita, kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Ai untuk adik-adik ataupun teman-teman dari SMPT Firdaus. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Mau bertanya langsung mangga, ataupun mau ditulis di komen chat juga boleh. Ini sudah ada satu yang masuk, Kak Ai, dari Kak Hilda Nurul Fauziah. Terima kasih atas materinya, Kak. Aku izin bertanya, kalau narkoba itu merugikan, kenapa masih ada pendistribusian narkobanya walaupun dilakukan oleh pengedar saat masih di dalam penjara? Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan oleh kita jika hukum saja tidak mempengaruhi pemberhentian pendistribusian narkoba? Silakan, Kak Ai. Oke, terima kasih ya kepada siapa ini tadi? Kak Hilda. Kak Hilda, oke. Mmm, Kenapa masih ada pendistribusian narkoba ya? Nah, kalau soal itu ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya juga kurang tahu gitu, kenapa ya masih masih di apa sih, masih didistribusikan gitu. Karena ada aja gitu orang-orang yang jahil gitu, orang-orang yang apa ya, yang terus melakukan pendistribusian narkoba gitu. Cuma mungkin, di sini saya akan sedikit mensarankan aja gitu kan, cara kita gitu agar agar kita tuh, eee, apa ya, tidak terpengaruhi gitu oleh narkoba. Yang pertama itu tentunya narkoba itu kan biasanya seperti tadi sudah disampaikan ada rantai pemakai narkoba ya, itu pertama ada kompromi, yang diajakin teman-temannya gitu, teman-teman kita gitu contohnya. Nah, kalau misalkan diajakin teman-teman kita kayak gitu, tanya dulu gitu, tanya, "Ini tuh obat apa?" Gitu, "Kenapa sih harus saya coba?" Gitu. Kalau udah aneh-aneh, jangan diterima, jangan jangan dicoba kayak gitu. Kalau aneh-aneh ya jawabannya kayak gitu. Karena rata-rata ya, mmm, orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya, apa ya, diajakin dulu sama temennya gitu. Mungkin ada aja gitu ya yang kayak, dia penasaran gitu, pengen coba gitu. Tapi kebanyakan, diajakin sama temennya gitu. Nah, karena kita udah tahu ya bahaya-bahaya narkoba, tentunya kita, apa ya, harus menjaga diri kita gitu, agar kita tidak, apa ya, tidak mengkonsumsi narkoba tersebut gitu, Kak Hilda. Karena kita sudah tahu nih, jadi, harus sudah tahu juga ya apa yang harus kita lakukan ketika, apa ya, ditawarin atau misalkan penasaran sama narkoba, kayak gitu. Gitu paling Kak Dila. Oke, terima kasih Kak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk ya, Masya Allah, pada Oh, semangat mengenai pembahasan narkoba dan juga narkolepma. Ini ada dari adik kita, Kak, dari Kania Sarah. Katanya, cara penyembuhannya gimana Kak kalau udah kecanduan sama narkoba? oke, kalau cara penyembuhannya ya, mungkin kalau disebut sembuh total itu 100% itu akan sulit ya. Jadi di sini suka dilakukan rehabilitasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan orang yang sudah kecanduan narkoba gitu, itu bisa dilakukan rehabilitasi gitu. Ada di beberapa tempat gitu, seperti di, yayasan atau lembaga rehabilitasi gitu. Contohnya seperti ada tuh di Cileunyi Yayasan Graphics yang, apa ya, yayasan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba gitu salah satunya gitu. Untuk tahu lebih lanjut mengenai gimana sih cara, apa ya, cara rehabilitasinya gitu, itu,
saya juga belum hafal betul gitu, jadi mungkin saya hanya bisa menyampaikan bahwa, salah satu untuk pemulihan dari kecanduan narkoba itu adalah, rehabilitasi gitu salah satunya gitu, Kak. Oke. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak dari Setia Ramadhani. Teteh punten, selain obat komik, obat apa saja yang jangan diminum atau dikonsumsi secara berlebihan? Oke. Sebenarnya ya, obat apapun yang dikonsumsi berlebihan itu nggak baik gitu. Takutnya ini, apa sih, kan sesuatu yang berlebihan itu emang tidak baik gitu kan. Takutnya, apa ya disebutnya teh, eee, apa ya bahasa Sundanya teh, Apa? kamangkaraan gitu, nggak tahu apalah pokoknya teh. Eee, Intinya nggak baik gitu, apapun juga obat apapun juga nggak baik. Bahkan kayak, eee makan makan apapun gitu, makan biasa aja kalau misalkan berlebihan kan nggak baik untuk perut kita gitu, untuk lambung khusus kita gitu. Nah, selain obat komik ya yang aku tahu yang nggak boleh dikonsumsi berlebihan itu adalah tadi yang, aku sebutkan di pertama itu ada contoh dari zat adiktif itu ada inhalansia yang seperti lem gitu. Itu lem juga jangan gitu dikonsumsi berlebihan. Maksudnya tuh kan ada nih, suka ada gitu anak-anak gitu, yang iseng-iseng buat ngisepin lem terus gitu, sampai kecanduan gitu, itu nggak boleh gitu. Di apa ya, ya dihisap berlebihan itu gitu, keseringan itu nggak baik gitu, karena akan membuat kecanduan gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak, karena emang segala sesuatu yang berlebihan juga kurang baik ya. Betul, Kak. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Nefri, katanya, "Terima kasih Kak atas materinya. Izin mau bertanya bagaimana kalau misalnya narkotika dimanfaatkan dalam terapi pengobatan, seperti halnya ganja, apakah itu diperbolehkan?" Oke, terima kasih ya, Kak Nefri. Dalam terapi pengobatan itu ada ya teman-teman, apa ya, narkoba yang salah satu jenis narkoba yang dimanfaatkan dalam terapi pengobatan itu ada, seperti ganja juga ada gitu. Tapi tetap ya, itu juga harus, apa ya, harus sesuai peraturan dari dokternya gitu. Jadi jangan jangan apa ya, jangan, "Ah, katanya ini ganja bisa buat nyembuhin ini loh," kayak gitu. Jangan sama diri sendiri gitu. Kan kita nggak tahu ya kadar-kadarnya segimana, harus segimananya kayak gitu. Mungkin itu, eee, apa ya, lebih spesifik itu akan apa ya, eee, dikasih apa ya, dikasih Harus ada kadarnya gitu sama pendampingnya gitu ya, dokter Kak, ya? gitu. Iya, kayak gitu, Kak. Kalau kalau aku sendiri kan, belum hafal betul gitu ya, takutnya kalau dijawab juga salah nih gitu kan, harus apa ya, harus berapa-berapanya gitu. Itu akan dijawab lebih ininya mungkin sama dokter ahlinya, kayak gitu. Itu sih, Kak. Ada beberapa pengobatan yang memang memakai itu, tapi sesuai dengan dosisnya dan juga harus Betul. ditangani dan juga didampingi oleh yang profesional begitu Iya, ya, Kak, ya? betul betul betul, Kak, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kania Sarah. Kak, kenapa narkoba begitu mudah masuk Indonesia? Oke. Narkoba kenapa sih begitu mudah masuk Indonesia gitu. Eee, Jujur aku juga nggak hafal betul gitu ya soal kenapa sih narkoba mudah masuk Indonesia, cuma, eee, ya seperti kata aku tadi gitu, apa ya, ada aja gitu yang bisa, nyelundupin kayak gitu. Eee, Apa ya, mungkin kebanyakan nggak lewat, apa ya, nggak lewat bandara gitu, itu biasanya dari lewat, apa sih, kapal gitu, kapal-kapal gitu kan. Kapal-kapal dari luar mungkin ya. Jadi aku kurang tahu ya, takutnya ini juga aku salah jawab gitu kan. Jadi ya yang aku tahu, kayak gitu aja kan, ada aja gitu orang yang jahil gitu, orang yang apa ya, mau menyelundupkan gitu, yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan kayak gitu. Akan ada aja gitu, karena nggak semua orang ya baik, nggak semua orang ngerti kayak gitu. Gitu sih Iya, paling, Kak. Banyak banget baik. sih yang bertanya, masya Allah. Masya Allah, karena
perkembangan sekarang makin agak cukup mengerikan ya Kak, apalagi tadi udah ditambahin dengan contoh-contoh dan apalagi mungkin anak zaman sekarang dan juga termasuk saya kali ya, kadang betul, main handphone suka lupa waktu dan benar Kak, kalau misalkan kok benar apa yang tadi Kakak sampaikan kalau jari bisa menekuk, kalau tanpa kita sadari ini si kelingking ini tuh kalau dipegang sama kelingking kanan sama kiri tuh berbeda gitu, suka ada lekukannya. Mungkin itu juga salah satu, dari bahaya kita kebanyakan dalam bermain handphone, kurang lebih seperti itu ya, Kak, ya? Betul betul, Kak, betul. Terima kasih banyak Kak Ai atas, pemaparan pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk para penanya kita, adik-adik dan juga kakak-kakak. Terima kasih juga untuk, semua yang masih hadir sampai siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu karena masih ada, sharing-sharing yang lain ya. Dan sebelum kita akhiri materi dari Kak Ai, kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu. Silakan dinyalakan kembali kameranya. Luar biasa, Kania masih semangat dan masih terus mendengarkan sampai siang hari ini, masih aktif menjawab juga. Ada Setia juga, ada Gisela juga. Halo, selamat siang. Dan kakak-kakak yang lainnya. Silakan dinyalakan, kita lakukan sesi foto terlebih dahulu. Tetap senyum, boleh dipakai tangannya untuk bergaya atau apapun itu. Hitungan ketiga, siap, senyumnya ditahan terlebih dahulu beberapa detik ke depan. 1, 2, 3. Oke. Agak-agak kering tapi tidak apa-apa ya, karena kita juga santai, boleh sambil minum, boleh sambil makan, tapi mudah-mudahan masih tetap fokus untuk mendengarkan beberapa narasumber kita yang masih ada